Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi pembelajaran tenun tapestri. Pada kesempatan ini kita sampai pada materi tapestri dengan berbagai struktur tenunan dengan kode kompetensi KRA KTS 0281A. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Tujuan pembelajaran tapestri dengan berbagai struktur tenunan adalah: 1. Siswa dapat mengetahui berbagai struktur tenun tapestri. 2. Siswa dapat menyebutkan struktur tenunan tapestri. Yang ketiga adalah siswa dapat mempraktekkan corak tenun tapestri dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke tenun tapestri dengan berbagai struktur tenunan, kita simak sebentar bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan tenun tapestri. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk memulai praktek membuat karya tapestri, setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, lalu menyiapkan desainnya, langkah berikutnya adalah kita mulai memasang benang fungsi pada tapestri loom. Tapestri loom bisa ada yang berdiri tegak dan ada yang bisa disandarkan ke dinding. Nah, ini yang bisa disandarkan ke dinding. Dengan cirinya ada paku di atas dan di bawah. Nah, kita akan membuat fungsi sesuai kebutuhan. Jadi
kita harus menyesuaikan dengan desain yang kita buat. Kita mulai membuat fungsinya. Baiklah, ini boleh kita tidurkan di meja. Nanti kalau sudah mulai membuat tapestrinya, itu bisa disandarkan di dinding. Awalnya kita ukur dulu sesuai lebar dan panjangnya desain. 20 kali 40. Kita tarik garis tengahnya, lalu kita ukur. Ya, kemudian kita tarik tengahnya, kita ukur lebarnya 30. Kemudian kita mulai membuat fungsi. Sebaiknya kita double kalau benangnya kecil, ya. Kalau besar cukup 1. Jadi untuk membuat fungsi kita boleh menggunakan benang katun atau boleh menggunakan serat alami, agel. Ya. Ini boleh divariasi bebas, ya. Jadi kita ikatkan dulu pada paku selang-seling. Ya. Kemudian kita tarik, kita hubungkan paku bagian bawah. Kita gulungkan 1 kali, 2 kali, lalu pindah ke paku berikutnya. Kemudian kita tarik kembali. Ya, kita mulai ikatkan ke paku bagian atas dan bawah. 1, 2 kali. Lalu kita pindah ke paku berikutnya. Lalu kita tarik. 1, 2, 1, 2. Nah, kita tarik lagi. Pindah ke paku berikutnya. Kita ikatkan pada paku, kemudian kita kunci. Ya, kuncinya hanya di selang-seling begini. Boleh, lalu kita ikat supaya kuat. Jadi nanti kalau sudah selesai membuat tapestrinya, ini bisa kita potong, kita lepas. Beri rentangan benang untuk membedakan angka tinggalnya atas dan bawah. Nah, kita mulai dari sini. Kita ikat. Lalu kita masukkan selang-seling. Nah, untuk membedakan benang fungsi angkat tinggalnya. Sampai selesai, lalu kita putar, kita balik. Nah, kita balik. Yang tadi di atas kita tinggal, yang tadi di bawah kita angkat. Nah,
ini. Ini untuk nanti bisa dilakukan ya, bawah dan atas sama caranya. Kalau sudah, baru kita mulai memasang desain. Desain ini ada di belakang lungsi. Jadi nanti kita bisa kasih tali, ya, lalu kita ikatkan pada bagian bawahnya. Langkah awal selalu kita menggunakan corak somak. Kita lakukan sesuai desain ya. Jadi desainnya dan corak somaknya harus sama. Lalu kebalikannya, kita putar ya, tetap benang di depan bobin sampai membentuk seperti huruf V. Benang lungsi kita tarik, kita masukkan di belakangnya, lalu kita kencangkan, set, sampai membentuk seperti huruf V atau rantai. Selanjutnya, kita akan membuat corak rata. Corak rata, kita siapkan benang pakan yang sudah digulung pada bobi. Lalu kita mulai membuat corak rata sesuai dengan desain. Untuk membuat corak rata, angka tinggal, cara menyambung di antara dua benang, pertama kita bisa menggunakan teknik kilim. Teknik kilim adalah benang yang membelah, terpisah. Lalu kita kembali lagi ke kiri, kita lanjutkan teknik corak rata. Satu-satu angkat tinggal. Angkat, tinggal angkat. Kita putar. Kita lanjutkan lagi. Kita selesaikan yang ini dahulu. Membuat corak rata dengan sambungan corak kilim atau kait. Nah, kita bisa masukkan, kita selingi ya, kita variasi dengan corak geodes. Corak geodes adalah corak lumbe-lumbe ya. Kita simpulkan di antara dua benang lungsi. Seperti simpul jangkar. Perhatikan di sini. Lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita kunci dengan corak rata satu kali. Ya anak-anakku, jadi setelah selesai ini tapestrinya kan disomak atas dan bawah, lalu terakhir kita rapikan ya, corak girisnya kita rapikan, kira-kira nanti sisakan panjangnya itu 1 sampai 2 cm ya, dibentuk sesuai gambar. Terakhir kita potong ya bagian lungsi atas dan bawah ya. Ini kita potong. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang corak geodes ya. Ini corak geodes. Lalu yang ini simpul akhir.
Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.